Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lailatul Syifa dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada PLC Bus Records Control X ke PLC Schneider. Yang pertama, saya akan membahas tentang latar belakang masalah. Pada sistem otomasi industri saat ini, penggunaan lebih dari satu PLC sudah menjadi hal yang umum. PLC yang digunakan sering berasal dari pabrikan yang berbeda, hingga memiliki sistem software dan cara komunikasi yang berbeda pula. Kondisi ini menimbulkan tantangan dalam mengintegrasikan seluruh perangkat agar dapat bekerja dalam satu sistem yang sama. Salah satu permasalahan yang sering ditemui adalah bagaimana menghubungkan PLC Bus Records Control X dengan PLC Schneider agar keduanya dapat saling bertukar data dan menjalankan perintah secara real-time. Tanpa metode komunikasi yang tepat, perintah dari satu sistem tidak dapat diterima oleh sistem lainnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan protokol komunikasi Modbus TCP karena protokol ini banyak digunakan di industri dan berjalan di jaringan Ethernet. Selain itu, digunakan Node-RED sebagai penghubung komunikasi karena mudah dikonfigurasi dan dapat memantau aliran data. Sistem juga dilengkapi dengan HMI agar user dapat mengontrol dan memantau sistem dengan lebih mudah. Selanjutnya yaitu tujuan. Untuk tujuan dari praktikum sekaligus video ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep komunikasi Modbus TCP antar PLC, kemudian yang kedua menunjukkan cara membuat komunikasi antar PLC Bus Records Control X dan PLC Schneider, yang ketiga menggunakan Node-RED sebagai penghubung komunikasi Modbus TCP, yang keempat mengintegrasikan HMI berbasis WebIQ sebagai media kontrol, dan yang terakhir adalah membuktikan bahwa perintah dari HMI dapat diteruskan hingga ke PLC Schneider dan menghasilkan output berupa lampu indikator. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Untuk yang pertama yaitu SCADA. SCADA adalah sistem yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri secara terpusat. Dengan SCADA, user dapat melihat kondisi sistem secara real-time, memberikan perintah, dan memantau hasil dari proses yang berjalan. SCADA biasanya terdiri dari PLC, komunikasi sistem, dan HMI. Yang kedua yaitu ada Modbus TCP/IP. Modbus TCP adalah protokol komunikasi industri yang berjalan di jaringan Ethernet menggunakan TCP/IP. Modbus bekerja dengan konsep master dan slave, di mana master mengirimkan perintah dan slave menerima serta menjalankan perintah tersebut. Protokol ini banyak digunakan karena strukturnya yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Selanjutnya ada HMI atau Human Machine Interface. HMI merupakan antarmuka yang digunakan oleh user untuk berinteraksi dengan sistem otomasi. Melalui HMI, user dapat memberikan perintah seperti on dan off, serta melihat status sistem secara visual. HMI membantu mempermudah pengoperasian sistem tanpa harus langsung mengakses ke PLC-nya. Kemudian yang keempat ada Node-RED. Node-RED adalah platform pemrograman berbasis flow yang digunakan untuk menghubungkan berbagai sistem dan protokol komunikasi. Pemrograman pada Node-RED dilakukan secara visual dengan menyusun node. Pada praktikum ini, Node-RED digunakan sebagai penghubung komunikasi Modbus TCP antara PLC Control X dan juga PLC Schneider. Selanjutnya ada juga PLC Bus Records Control X yang kita gunakan, yaitu merupakan controller modern berbasis Linux yang mendukung berbagai protokol komunikasi. PLC ini dapat menjalankan aplikasi tambahan seperti Node-RED dan WebIQ, sehingga sangat cocok digunakan pada pusat integrasi sistem. Selanjutnya, untuk yang terakhir yaitu ada PLC Schneider. Untuk PLC Schneider ini digunakan sebagai pusat perangkat slave yang menerima perintah dari Modbus TCP. PLC ini menjalankan program header untuk mengaktifkan output seperti lampu indikator sesuai dengan perintah yang diterima. Selanjutnya, kasus yang dibahas pada praktikum ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, user menekan tombol on pada WebIQ di HMI, kemudian yang kedua, perintah dikirim dari PLC Bus Records ke Control X. Dan yang ketiga, Node-RED membaca perubahan data dari PLC Control X. Dan yang keempat,
Node-RED mengirimkan perintah ke PLC Schneider melalui Modbus TCP, dan yang terakhir adalah PLC Schneider menyalakan lampu outputnya, lampu indikatornya. Kemudian ada alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, yaitu yang pertama ada PLC Bose Records Control X, kemudian yang kedua ada PLC Schneider, yang ketiga ada laptop dengan Google Chrome. Selain itu ada router atau access point, kemudian ada kabelan, ada Node-RED, ada HMI di WebIQ, kemudian ada software pemrograman PLC Schneider. Selanjutnya ada penjelasan pemrograman di ladder PLC. Nah, untuk program ini sesuai dengan yang ada pada modul, di mana pada gambar digunakan untuk mengatur proses kerja sistem secara otomatis berdasarkan tombol kontrol, timer, dan counter. Program dimulai ketika tombol on atau tombol mulai aktif dan akan berhenti ketika stop terpenuhi. Pada bagian awal program digunakan counter atau CTU dan CTB untuk menghitung jumlah kejadian tertentu seperti jumlah proses atau siklus yang berjalan. Counter ini berfungsi sebagai batas agar proses tidak berjalan terus-menerus dan dapat dihentikan sesuai kondisi yang ditentukan. Selanjutnya, terdapat timer atau T-on dan T-off yang digunakan untuk memberikan jeda waktu pada proses seperti menunda aktifnya motor, valve, atau buzzer. Kemudian, timer memastikan bahwa setiap output bekerja sesuai aturan waktu yang telah ditentukan. Output seperti motor atau dalam program kita tulis sebagai MTR, kemudian valve di program valve dan valve 2, dan buzzer atau buzzer akan aktif atau non-aktif berdasarkan kombinasi input hasil counter dan timer. Program ini juga digunakan beberapa kondisi pengamanan agar output tidak aktif secara bersamaan atau di luar urutan yang diinginkan. Selanjutnya ada juga program pada Schneider, yaitu program di software EcoStructure Machine Expert Basic. Nah, pada program tersebut digunakan fungsi komunikasi Modbus untuk menerima perintah dari Node-RED. Ketika PLC Schneider menerima data Modbus dengan nilai tertentu, logika ladder akan mengaktifkan output yang terhubung ke motor atau lampu indikator. Selanjutnya ada setting system. Di sini kita mulai setting alat. Yang pertama pada Schneider kita klik inactive, kemudian di configuration kita memilih PLC yang akan digunakan, PLC Schneider yang akan digunakan, yaitu kita memilih TM21CE16R, TM221CE16R, kemudian setelah itu kita bisa setting ETH. Untuk settingnya yaitu di 192.168.1.50. Kemudian untuk di subnet masknya masih sama. Setelah itu pada security parameter kita klik semuanya agar komunikasi Modbus TCP ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian kita klik apply. Pada Modbus TCP juga kita klik enable. Untuk Modbusnya kita atur di slave. Kemudian selanjutnya yaitu untuk program kita mencari red file. Kita klik. Kemudian menambahkan inputan, kemudian juga outputannya. Setelah ditambahkan semuanya, kemudian kita langkah selanjutnya setelah ini yaitu menyeting alamatnya. Nah, ini untuk alamatnya diatur semua. Yang pertama di M10, kemudian di outputnya di key 0.0. Lanjut pada commissioning, kita centang, kemudian klik login.
Setelah selesai, kita klik PC to PC controller. Oke, oke. Nah, setelah sudah, kita bisa start controller. Kemudian klik OK. Untuk di PLC-nya juga sama, kita set di alamat IP-nya, jangan sampai salah. Kemudian kita memasukkan username dan password. Jangan sampai ada kesalahan agar komunikasinya bisa berhasil. Kemudian selesai dan kalau sudah, apply. Nah, di sini juga ada program ladder-nya. Di sini ada counter. Kemudian pada kelembaban dan suhu juga kita atur variabelnya. Kemudian pada Modbus client, yaitu pada data layer user juga diatur. Nah, setelah selesai, kita masukkan IP address sesuai yang ada pada modul. Kemudian kita juga tulis username dan password sesuai yang ada pada modul. Apabila sudah, kita klik login. Nah, ini adalah tampilan pada Ctrl X di web. Kemudian ini ada suhu dan kelembapan pada Modbus TCP-nya. Selanjutnya pada Node-RED, kita bisa klik Flow Editor. Nah, untuk Flow Editornya seperti ini. Ada beberapa juga yang harus diatur seperti pada nih, kita menggunakan motor. Nah, untuk pad-nya, untuk device-nya kita besarkan, kemudian password-nya, username, dan password yang sudah ada. Nah, kita bisa buka juga di sini, di setting, kemudian PLC, kemudian application, kemudian SCM, kemudian ada POW. Nah, ini POW motor, kita bisa klik, kemudian copy. Nah, setelah di copy itu tadi dipaste di situ tadi. Nah, ini juga ada cek, kemudian satu address-nya itu sesuai dengan yang ada pada Schneider. Nah, ini sudah sesuai unit ID-nya 1, kemudian address-nya juga 10 sesuai dengan yang ada pada program Schneider-nya. Kita sudah mengatur tadi M10. Nah, jadi sesuai di noter ini dimasukkan sesuai dengan yang ada pada program. Di servernya pengaturannya juga di port kita ketik 502. Nah, untuk ETH-nya juga sesuai dengan yang ada pada Schneider. Nah, di Schneider ini 192.168.1.20, untuk portnya juga 502 seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian ini juga sesuai 10 sesuai dengan Schneider. Kemudian ada juga debug. Nah, setelah ini kita masuk di WebIQ Runtime Manager. Di WebIQ Runtime Manager juga sama, kita memasukkan password juga sesuai dengan yang ada pada modul, yaitu Demoket 1, kemudian passwordnya kita masukkan, kemudian apabila sudah kita klik HMI Project, di sini ada project dari kelompok lain, kita bisa membuka folder punya kelompok kita. Nah, ini untuk tampilan dari WebIQ-nya, di sini ada tombol stop, ada tombol start, kemudian ada tab 1 dan tab 2. Nah, kita klik manager, kemudian I/O manager. Di sini kita bisa menambahkan misal namanya bebas, kemudian untuk URL-nya kita juga sesuaikan dengan yang ada pada web. Kita bisa klik di OPC UI, kemudian server. Nah, di sini akan ada link. Nah, ini kita salin linknya. Setelah itu, kita pas di yang tadi. Nah, ini di pas, kemudian user dan passwordnya juga diketik. Apabila sudah semua, kita klik apply. Kita klik di bagian data manager, kemudian kita klik object, data layer, PLC, app, kemudian application, SCM, kemudian POW. Nah, ini untuk POW-nya ini semua variabel yang ada di program PLC kita. Kemudian klik kanan dan pilih
create child variable. Kemudian kita klik yes. Kemudian pada config juga kita klik untuk itemnya juga sesuai dengan yang ada pada PLC kita. Jangan sampai ada kesalahan penambahan item, karena nanti akan sangat berpengaruh dan nilainya bisa tidak muncul. Ini misal variabel A1, ini sudah disesuaikan dengan program PLC kita. A1, apabila kita sudah menambahkan item yang benar pada suhu dan kelembapan ini, nanti nilainya akan muncul pada radial gauge yang ada pada tampilan HRI-nya. Untuk tombol start dan stop ini juga nanti bisa digunakan pada praktikum kita bisa tekan, kemudian bisa mulai, dan stop bisa untuk mematikan. Awalnya kita start, sini akan memulai, kemudian motor akan menyala. Coba kita sentuh ke TLB 1, kemudian menyentuh ke TLB 2, motor menyala lagi. Kita TLB 1 lagi, TLB 2 lagi, motor menyala. Motor menyala. Nah, program sudah selesai. Nah, dari semua rangkaian praktikum yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa Node-RED mampu berfungsi sebagai penghubung komunikasi yang membaca perubahan data dari PLC Control X dan meneruskannya ke PLC Schneider melalui protokol Modbus TCP. Integrasi sistem yang melibatkan HMI, WebIQ, kemudian Node-RED, dan PLC Schneider juga berjalan dengan apa yang diharapkan. Perintah on dan off yang diberikan oleh user melalui HMI dapat dikirim ke PLC Control X, diproses oleh Node-RED, dan diterima oleh PLC Schneider untuk mengaktifkan output berupa lampu dan indikatornya. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa proses komponen telah saling terhubung dan berkomunikasi secara real-time. Keberhasilan sistem ini didukung oleh pengaturan jaringan Ethernet dan IP address yang tepat, konfigurasi Modbus TCP yang sesuai antara Node-RED dan PLC Schneider, kemudian serta penggunaan Node-RED yang mempermudah proses pemantauan dan pengujian komunikasi melalui fitur debug. Selain itu, penggunaan HMI WebIQ membuat sistem lebih mudah dikendalikan dan dipahami oleh user karena bisa langsung dilihat dan juga ditekan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Pada video ini masih banyak kekurangan, saya mohon dimaafkan. Saya berharap akan ada timbal balik atau feedback dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.